الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam agenda Zoom meeting episode ke-25. Selamat bering salam kita haturkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah Tauhid Rabbani di mana saja berada senusantara yang dirahmati Allah. Baik, Alhamdulillah Pak Ustadz kita hari ini sudah berada di sini sehingga kita akan mempercepat memulainya. Untuk itu sebelum kita mulai agenda muzakarah tanya jawab kita Zoom pada episode 20 ini, mari kita bacakan bersama-sama dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonir. Amin. Alhamdulillah. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mintakan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Zoom meeting kali ini untuk menekan tombol raise hand dan kita akan persilahkan untuk bertanya langsung kepada Al Ustadz. Ya, Alhamdulillah dengan Bapak Muhammad Mukhri Khaizi. Ya, kepada Bapak Muhammad Mukhri Khaizi kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Eh, Pak. iya, Pak Ustaz, saya mau tanya tentang apa itu? Eh, Asma Allah yang ke-100 yaitu insan. Mohon dijelaskan, Ustaz. Ya, ya. Baik. Terima kasih pada Bapak Muhammad Mukhairi. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Al Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Mukhairi. Pada Al Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani di mana saja berada, alhamdulillah pada malam yang penuh dengan kebaikan dan barokah ini Allah berikan kita waktu, kesempatan, dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bertatap wajah dalam rangka untuk bermuzakarah, mengenal dan memahami tentang ilmu ketuhanan yang wajib kita pelajari dan kita khatamkan sebelum datangnya ajal yang Allah tetapkan kepada diri kita ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sibuk dan ramai orang mencari nama Allah yang ke-100. Karena memang dijelaskan oleh para ulama, al-ismu wal musamma wahid. Bahwa nama dengan diri yang punya nama itu adalah esa. Itu artinya apapun nama yang kita sebut, mesti kita kenal orangnya. Disebut mik, kita kenal orangnya. Disebut meja juga kita kenal orangnya. Dan disebut namanya Allah, kita juga mesti kenal wujud dan orangnya.
Begitulah kita sebenarnya mengenal dan memahami akan rahasia diri Allah itu yang sesungguhnya. Namun, ya, kalau kita berbicara tentang nama Allah yang ke-100, ya, itu tiada lain adalah yang disebut namanya dengan insan. Disitulah Allah memberikan suatu petunjuk kepada kita bahwa kata Allah al-insanu siri wa nasirahu. Insan itu adalah nama rahasia diriku dan akulah sebenar-benarnya rahasianya. Makanya kalau kita ingin mengenal dan memahami ya nama Allah yang ke-100 itu sebenarnya adalah insan. Nah, siapa insan itu yang sebenarnya? Insan itulah yang disebut kesempurnaan memandang namanya Nur Muhammad. Nah, siapa pula sebenarnya Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itulah sebenarnya rahasia daripada diri Allah. Makanya rahasia diri Allah ya itu sudah tersembunyi pada Muhammad dan rahasia Nur Muhammad itu juga sudah tersembunyi pada insan. Maka insan itulah kesempurnaan memandang diri Allah itu yang sesungguhnya. Kalau Allah itu adalah baru nama. Kalau kita bertuhan kepada nama dan lapas, maka itu suatu keingkaran. Makanya dikatakan oleh Rasul, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa yang menyembah nama, tapi tidak mengenal diri yang punya nama, itu adalah suatu kekafiran. Makanya, kalau kita sebut namanya Allah, itu baru dalam bentuk ucapan kata-kata dan lafaz. Yang Allah itu sudah wujud, sudah sempurna, namanya yang disebut dengan insan. Insan itulah sebenar-benarnya rahasia diri Allah yang ke-100 itu. Kalaulah insan itu rahasia diri Allah yang ke-100, namun insan itu juga punya nama. Nah, namanya Daniel, namanya Pak Ardi. Maka Daniel itu adalah nama rahasia diri Allah yang sempurna pada insan. Kalaulah diungkapkan dalam bahasa umum, karena Allah cuma yang wujud dan yang ada semata-mata, maka alam semesta ini yang disebut namanya rahasia wujud diri Allah. Ya. Kalaulah mik ini adalah kenyataan rahasia diri Allah, kalau seperti ini bentuk dan rupanya, maka namanya adalah mik. Maka mik itu nama rahasia wujud Allah yang nyata pada segala sesuatu. Begitu juga namanya meja, kursi, karpet, dinding, tiang, pintu. Itu juga nama rahasia diri Allah yang wujud pada segala sesuatu. Namun yang mesti kita ingat, ya, rahasia wujud Allah yang nyata pada sesuatu itu yang disebut namanya dengan insan. Maka insan itulah sebenarnya kesempurnaan nama rahasia diri Allah yang wujud pada segala sesuatu. Akan tetapi insan itu juga punya nama. Nah, Daniel contohnya. Maka Daniel itu adalah nama rahasia diri Allah yang wujud pada insan. Nah, begitulah selanjutnya kita memahami bahwa segala yang wujud, segala yang nyata ini sebenarnya yang terpandang mestinya adalah Allahnya. Allah yang terpandang itu secara sempurna, itulah insan. Makanya dikatakan Allah, al-insanu siri wa nasirahu. Insan itu adalah rahasia aku. Akulah sebenar-benarnya rahasia insan. Kalaulah insan itu rahasia aku, maka nama rahasia insan itu juga itulah nama rahasia diri Allah itu. Sebab kalau insan rahasianya, maka nama insan itulah nama rahasia diri Allah. Jadi kesimpulannya, nama Allah yang ke-100 itu yang disebut namanya insan, itu yang sempurna. Ya. Kalau diambil rahasianya, siapa nama diri Allah yang ke-100? Siapa insan? Insan itu saya mula namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah nama rahasia diri Allah. Sekarang Nur Muhammad itu sudah sempurna pada insan. Maka jangan disebut lagi Muhammadnya. Insan sajalah yang disebut. Insan itu nama rahasia diri Allah. Di situlah Allah katakan, al-insanu nafsi wa ana nafsahu. Insan itu ya diri aku tuh. Dan akulah sebenar-benarnya diri insan itu.
Jadi kalau ingin mengenal akan rahasia diri aku tadi, kenalilah insan-insan itulah sebenarnya nama rahasia diri aku yang tersembunyi. Nah, begitu memahami. Jadi kita mencari wujud yang punya nama, mencari orangnya. Nah, itu yang mesti kita pahami, sehingga kita mengenal Allah itu betul-betul dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin. Jadi hakikatnya ya dalam hal tauhid ini bukan kita mencari nama sebenarnya, ya, kita mencari orang yang bernama itu yang sesungguhnya. Ya. Orang yang bernama itu yang mesti kita cari, karena orangnya itu, dirinya itulah yang akan memberi bekas. Jadi orangnya dengan namanya tidak akan pernah pula berpisah cerai. Ya. Walaupun namanya kita sebut, namun yang kita tuju itu adalah dirinya. Walaupun yang kita tuju itu dirinya, namun sebutlah, panggillah namanya. Ya. Makanya nama dengan diri dengan nama itu adalah insah. Jadi kalau dikatakan Allah, nah, Allah itu adalah segala yang wujud. Segala yang wujud itulah nyatanya Allah. Nah, kalau kita katakan mana kesempurnaan nama rahasia diri Allah tadi pada segala yang wujud, itulah sempurnanya pada insan itu. Disitulah dikatakan khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu adalah gambaran rupa ar-Rahman, gambaran rupa diri aku tuh. Ya. Nah, disitulah mesti dipahami al-insanu siri wa anasirau. Insan itu kalau memang adalah gambaran rupa ar-Rahman, maka insan itu akulah sebenar-benarnya. Namun setelah kita paham, tidak boleh kita mengatakan Allah itu adalah insan dan insan itu adalah Allah. Akan tetapi Allah katakanlah Allah, insan katakan insan. Walaupun Allah kita katakan Allah, insan kita sebut insan, namun hakikatnya kita tidak akan terjebak kepada kesyirikan. Ketika kita bilang insan, insan itu kita sudah mengenal akan rahasia dirinya tiada lain adalah Allah itu juga sebenar-benarnya. Jadi tetap disembunyikan, tetap dirahasiakan ya di dalam pandangan hati kita ini. Sama seperti kapas ya. Kalau kapas sudah menjadi benang ya, maka benang itu tidak boleh mengatakan dirinya kapas. Benang tak boleh mengatakan dirinya kapas ya. Nah, dalam ucapan, dalam kata-kata. Namun dalam hakikatnya benang itulah sebenar-benarnya nyatanya wujud diri kapas itu yang sesungguhnya. Jadi tidak usah lagi mencari kapas, ya, karena kapas sudah menjadi benang. Nah, benang itulah sebenarnya wujud nyatanya kapas itu. Namun secara kata-kata, secara ucapan, benang tak boleh mengatakan dirinya itu kapas. Secara ucapan, ya. Namun iktikadnya bahwa benang itu itulah sebenarnya wujud nyatanya kapas itu yang sebenarnya. Nah, jadi rahasianya insan setelah dia mengenal insan itu tiada lain adalah rahasia diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Secara ucapan, secara kata-kata, insan tidak boleh mengatakan dirinya Allah. Walaupun hakikatnya insan itulah sebenar-benarnya wujud nyatanya Allah itu yang sesungguhnya. Mungkin cara arif dan bijaknya kita menghantarkan kaji ini. Maka Nabi mengatakan, man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, ya, ya, maka ketika itu keluhlah lidahnya. Apa sebab keluh lidahnya? Ya, keluh lidah itu maksudnya kata yang tidak terkatakan lagi. Kenapa kata yang tidak terkatakan? Karena memang Allah itu telah wujud, Allah itu telah nyata, dan Allah itu telah terang. Kalau Allah itu telah terang, wujud dan nyata, maka tak boleh lagi disebut. Karena segala yang nyata, segala yang wujud, segala yang terang, itulah nyatanya akan wujud diri Allah yang sesungguhnya. Jadi kesimpulannya, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Sesungguhnya diri masing-masing itu adalah rahasia diri Allah. Jadi karena manusia itu adalah rahasia diri Allah, maksudnya rahasia zatnya, sifat asma dan af'alnya, maka disitulah dikatakan insan itu rahasia Allah. Rahasia
wujud nyatanya zat, sifat, asma, dan afal itu yang sebenar-benarnya. Mungkin itu Bapak sebagai kesimpulan supaya kita mudah memahaminya, bahwa nama Allah yang ke-100 itu yang disebut namanya insan. Insan yang mana? Insan kamil mukamil namanya. Jadi insan kamil mukamil itu bukan dirinya Bapak Ibu, bukan dirinya Ustadz. Ya, itu adalah dirinya Allah, itu yang sebenar-benarnya. Nah, ini yang selalu Ustadz katakan, dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa wujud diri aku. Aku yang dirimu, dirimu itulah nyatanya akan diri aku. Nah, itu cara penyampaian saja begitu memahaminya. Itu Pak. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam untuk sehat semua untuk seluruh keluarga Tauhid Rabbani, terutama Pak Guru serta Ustadz Daniel. Ya. Ini Pak Ustadz, ada beberapa hal ini yang saya minta tanyakan. Ada masih yang kurang, masih menjanggal lah di perasaan. Misalnya kita di dalam melakukan sholat, kita kan ada pengakuan bahwa yang mengerjakan salat kan bukan kita, dan yang salat juga ada bukan kita, dan yang menyembah itu juga bukan kita. Nah, pada saat itu kita salat, kadang masih muncul hal-hal yang selalu mengganggu perhatian. Misalnya ada saja hal-hal yang masih duniawi selalu mengganggu, walaupun sudah berusaha, semakin muncul itu, Ustaz. Nah, gimana sih sebenarnya, mungkin ada saran atau apa dari Tuan Guru bisa lebih memperbaiki seperti itu. Kemudian kedua Ustaz, ini yang perlu sekali saya masih bingung tentang dalam bermarifat, kita kan akan didukung oleh dua makom, yaitu ilmu dan rasa. Nah, yang saya ingin pahami, selama ini kan kita harus berilmu, dan sehingga kita bisa bermarifat, kemudian harus juga rasa yang bisa lebih mengantar kita lebih cepat mungkin marifat. Nah, saya mau penjelasan dari Tuan Guru, yang mana sebenarnya apakah ilmu atau rasa atau kedua-duanya yang bisa mengantar kita untuk lebih bermarifat. Terima kasih Pak Ustaz, itu saja. Terima kasih, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhammad Kasim. Baik, kami persilahkan kepada Ustadz Suwardi untuk menjawab pertanyaan Pak Muhammad Kasim. Kepada Ustadz, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sebenarnya puncak ibadah itu adalah fana bilah dan bakobilah. Dikatakan puncak ibadah itu adalah fana bilah dan bakobilah, bahwa diri kita itu benar-benar tidak pernah ada sama sekali. Ya. Sebab apabila bertemu dua wujud, maka mesti mati salah satunya. Bertemu dua wujud, mesti mengalah salah satunya. Sebab kalau ada dua wujud, Allah hayat, kita hayat, berarti telah ada dua wujud. Kalau ada dua wujud, berarti sudah ada dua Tuhan. Disinilah dikatakan oleh Rasul, ya, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu berjumpa Allah, ya, melihat Allah, bertatap wajah dengan Allah, sehingga kamu benar-benar mati. Makanya dikatakan man aropa rabbahu pasadal jasad. Siapa yang sudah kenal, sudah berjumpa, bermusyahadah, melihat dan bertatap wajah dengan Tuhannya, maka ketika itu dirinya itu adalah hancur fana. Maka sebenarnya kalau diri kita telah fana, yang mana yang fana itu sebenarnya? Yang fana itu keakuan diri kita yang merasa wujud, keakuan diri kita yang merasa bersifat. Kalau sudah fana diri kita yang merasa wujud dan bersifat,
Maka siapa sebenar-benarnya yang wujud dan yang bersifat? Yang sebenar-benar wujud dan yang bersifat itu adalah Allah. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang bersifat, maka Allah yang wujud itu sudah meliputi pada segala sesuatu. Segala sesuatu itu memberikan suatu pemahaman bahwa memang tidak ada wujud yang lain selain daripada Allah. Allah lah segala-galanya dan segala-galanya itu adalah Allah. Apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, mulai dari yang besar sampai kepada yang kecil, mulai dari yang kasar sampai kepada yang halus, itulah sebenarnya bentuk rupa nyatanya diri Allah yang nyata pada segala sesuatu. Akan tetapi, ya, bentuk rupa Allah yang wujud dan nyata pada segala sesuatu sempurnalah pada diri insan. Nah, kalau kita pahami, ya, kalaulah kesempurnaan nyatanya diri Allah pada segala sesuatu itu adalah pada diri insan, pertanyaannya, siapa insan itu? Insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya rupa diri Allah. Disinilah rahasianya Allah mengatakan, al-insanu sirri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah diriku. Kalaulah sifatku itu tiada lain adalah diriku, akulah sebenarnya insan itu, dan insan itu itulah nyatanya akan diriku. Berarti siapa sebenarnya yang berdiri, yang ruku, yang sujud, dan yang duduk di waktu sholat? Itu tiada lain adalah Allah semata-mata. Maka disitulah Allah mengatakan, Ana Rabbaka usolli. Akulah sebenar-benarnya yang sholat itu. Memangnya adakah yang lain selain daripada aku? Tentu tidak ada yang lain selain daripada aku. Kalau tidak ada yang lain selain daripada aku, maka akulah yang berdiri di waktu sholat. Aku yang rukuk di waktu sholat. Aku juga yang sujud dan duduk di waktu sholat itu. Itulah yang disebut namanya, ya, Allah lah yang memandang, melihat, menyaksikan akan wujud dirinya sendiri yang sudah nyata pada dirinya yang disebut namanya dengan Muhammad. Makanya Muhammad dengan Allah itu tidak boleh dipisah ceraikan, ya. Karena Muhammad itu itulah wujud nyatanya diri Allah yang disebut namanya insan tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa khusyuk. Nah, setelah kita memahami bahwa Allah lah yang berdiri, ruku, sujud, dan duduk, maka khusyuk itu sebenarnya dalam bahasa hakikatnya memang telah hapus keakuan diri yang merasa diri kita itu ada. Kalau sudah hapus keakuan diri yang merasa diri itu ada, maka itu yang katakan khusyuk. Sampai-sampai secara makrifat bahasa khusyuk tidak ada. Karena yang khusyuk itu sebenarnya diri Allah sebenarnya yang berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, menjadi sebuah pertanyaan Bapak tadi, ya, kita sudah paham bahwa diri kita ini wujud nyatanya diri Allah. Lalu terpikir sesuatu, terbayang sesuatu, terlintas sesuatu. Kalaupun terpikir, terbayang dan terlintas sesuatu di dalam pikiran dan hati kita, maka kembalikan dia kepada asalnya. Bahwa asal segala yang terpikir, asal segala yang terkhayal dan terlintas dalam hati dan pikiran kita, itu juga adalah bentuk lain daripada rupa wujud dirinya sendiri. Akan tetapi, bentuk lain daripada wujud rupa dirinya sendiri tetap sempurnanya pada diri insan itu pada diri masing-masing. Maka ketika itu kita tidak jatuh namanya kepada kesyirikan. Asal kita paham yang terlintas itu juga adalah dirinya, yang terbayang itu juga adalah dirinya. Apapun lah macam bentuk dan rupanya. Ya. Ketika kita sholat terpandang sejadah,
terpandang namanya dinding, terpandang segala sesuatu. Kalau kita tidak terpandang Allahnya pada dinding, tidak terpandang Allahnya pada sejadah, tidak terpandang Allahnya pada tangan, pada kaki, itu jatuh dia kepada syirik. Karena segala sesuatu yang terpandang, maka pandanglah itu sebenarnya wujud nyatanya diri Allah. Akan tetapi, wujud nyatanya diri Allah yang terpandang pada sesuatu tadi, kembalikan dia kepada diri kita kembali. Tidak jatuh dia kepada syirik itu, Pak. Jadi bahasanya itu kita mengkajinya dalam pandangan suhudul wahdah bil wahdah. Pandang yang satu juga tampak yang satu. Jadi bahasa Ustadz selalu saya antarkan begini, bahwa segala sesuatu ini bentuk lain daripada rupa diriku. Kalaulah bentuk lain daripada rupa diri aku, maka bentuk lain daripada rupa diri aku jual itu yang sebenar-benarnya. Akan tetapi kesempurnaan nyatanya bentuk lain daripada rupa diri aku pada segala sesuatu itu yang disebut namanya insan. Insan itu diri Bapak, insan itu diri Ustadz. Walaupun Ustadz katakan insan itu diri Bapak dan insan itu diri Ustadz, namun diri Ustadz bukanlah kenyataan diri Ustadz. Diri Ustadz ini bentuk lain daripada rupa dirinya, dan dialah sebenar-benarnya yang dikatakan yang sebenar diri itu yang sesungguhnya. Jadi sebagai kesimpulannya, ya, tetap dikembalikan kepada diri, bahwa diri inilah kesempurnaan memandang wujud nyatanya diri Allah. Terlintas sesuatu, kembalikan lagi pada diri. Terbayang sesuatu, kembalikan lagi kepada diri. Ya, terpikir sesuatu, kembalikan kepada diri. Kenapa dikembalikan kepada diri? Karena kesempurnaan yang terpikir, yang terkhayal, dan yang terbetik, itu yang sebut namanya insan. Maka tidak jatuh kita kepada syirik. Yang membuat kita jatuh kepada kesyirikan itu, terbayang sesuatu, tapi kita tidak paham bahwa sesuatu itu tiada dalam bentuk lain daripada rupa dirinya. Terlintas sesuatu, namun kita tidak memahaminya bahwa yang terlintas sesuatu itu juga bentuk lain daripada rupa dirinya. Situ jatuh nanti kepada kesyirikan tadi. Tapi kalau kita bisa memandangnya bahwa sesuatu yang terbayang dan terpikir dan terkhayal itu tiada lain bentuk lain daripada rupa dirinya, maka tidak jatuh kepada syirik. Akan tetapi kembalikan kesempurnaannya pada diri ini kembali. Nah, insya Allah Bapak. Jadi jangan diartikan khusyuk itu tidak terbayang lagi sesuatu. Jangan dikatakan khusyuk itu tidak terbetik lagi akan sesuatu. Jangan dipahami khusyuk itu tidak lagi terlintas akan sesuatu. Yang dikatakan khusyuk itu yang sebenar-benarnya, ya, tidak tampak diri yang lain selain daripada dirinya. Berarti diri Allah sajalah yang wujud dan yang nyata pada segala yang ada. Kalaulah diri Allah saja yang tampak, yang ada pada segala yang ada, maka segala yang tampak pada segala yang ada itu tiada lain wujud nyatanya diri Allah. Itu yang sebenar-benarnya. Akan tetapi kesempurnaan wujud nyatanya diri Allah yang tampak pada segala sesuatu, maka kembalikan dia kepada insan. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itulah sebenar-benarnya aku, dan akulah sebenar-benarnya insan itu. Akulah dirimu, dan dirimu itu adalah aku. Nah, begitu cara memahaminya, Pak. Namun di situ kita tidak boleh mengatakan Allah itu kita dan kita itu Allah. Dirahasiakan saja di situ. Makanya disebut ilmu rahasia. Kemudian yang kedua tadi apa Daniel ya? Ya rasa. Ilmu itu ya menghantarkan kita kepada pemahaman. Ya. Sekarang kalaulah ilmu itu menghantarkan kita kepada pemahaman yang sebenarnya, kalau kita ingin mengenal Allah, kita ingin berilmu tentang Allah, bagaimana cara kita mengenal dan memahami ilmu tentang Allah? Ya, untuk mengenal dan memahami ilmu tentang Allah, ya, karena Allah itu namanya gaib, maka melihat yang gaib, mencari yang gaib juga dengan yang gaib. Melihat yang zohir,
dengan mata zahir, melihat yang batin dengan mata yang batin. Makanya di dalam pemahaman ilmu hakikat, ya, untuk bisanya kita mencari dan menemui Allah itu, cari dan temuilah itu dengan rasa. Pertanyaannya, kalau kita ingin mencari dan menemui Allah itu melalui rasa, mana sebenarnya yang dikatakan rasa? Nah, rasa itu sebenarnya singkatan Bapak Ibu. Apa singkatan daripada rasa? Rasul Allah. Artinya utusan Allah. Maka disitulah Allah mengatakan, Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu. Seorang rasul dari dalam dirimu, maka rasul itu yang disikat namanya dengan rasa tadi. Yang kedua, wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa pada dirimu itu ada Rasulullah. Nah, ada utusan Allah. Kalaulah rasa disebut Rasul Allah itu artinya utusan Allah, mana yang dikatakan utusan Allah, Rasul Allah yang disingkat dengan rasa. Nah, yang dikatakan Rasul Allah atau utusan Allah yang disingkat dengan rasa, itu sebenarnya adalah hayat. Hayat itu yang katakan namanya rasa. Kalaulah hayat dikatakan rasa, hayat itu juga baru sebutan. Mana yang dikatakan hayat? Yang hidup itu yang mana? Yang dikatakan hayat, itulah yang disebut namanya dengan nyawa. Nah, nyawa itu meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Kalaulah nyawa itu meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, nyawa juga adalah sebutan. Mana yang dikatakan nyawa itu? Yang dikatakan nyawa itu, itulah yang disebut namanya dengan napas. Yang turun naik, keluar masuk melalui hidung, itu yang napas. Mana yang dikatakan napas? Napas itu juga sebutan. Kita mesti mencari orangnya nih. Yang dikatakan nafas itu, itulah yang disebut namanya dengan ruh. Maka ruh itu ketika dia turun naik disebut namanya nafas. Ketika ruh itu meliputi batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka disebut namanya dengan nyawa. Lalu mana yang dikatakan ruh? Nah, disitulah Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku. Itu makna terjemah ya secara harfiahnya. Makna hakikatnya, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku. Kalau memang ruh itu tiada lain adalah aku, kenapa dikatakan ruh itu tiada lain adalah aku? Disitulah dikatakan bahwa ruh itu disebut tiada lain adalah aku, kata Allah. Ruh itu adalah sifat Allah. Sifat Allah yang mana? Itu yang disebut namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7. Ayat, sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, dan iradat. Siapa hayat? Siapa si sama, si basar, si kalam, si ilmu, si qudrat, si iradat tadi? Si hayat itu tiada lain adalah Allah. Si sama basar itu juga Allah. Si kalam ilmu qudrat iradat itu adalah Allah. Maka disitulah dikatakan wasifati la ghairi, maka sifatku itu tiada lain adalah aku semata-mata. Disitulah Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan? Akulah sebenar-benarnya yang wujud menjadi rahasia dirimu, dan rahasia dirimu itu tiada lain adalah aku.
Maka dalam penyampaiannya, dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu yang sebenar-benarnya. Jadi, disitulah pemahamannya. Ketika kita telah mampu mengenal dan memahami rahasia diri kita, maka disitulah disimpulkan oleh orang-orang arifin, kalau kita ingin mengenal dan menemui Tuhan, maka kenal dan temuilah Tuhan itu melalui rasa Rasul Allah. Utusan Allah yang ada pada diri, itu yang dikatakan hayat. Yang hayat itu nyawa, yang nyawa itu adalah napas, yang napas itu adalah ruh, yang ruh itu adalah sifat, dan sifat itu adalah zat. Zat itulah aku yang bernama Allah, yang sudah wujud sebutannya namanya Muhammad, yang sudah sempurna rupanya disebut namanya dengan insan tadi itu. Begitu Pak memahaminya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, apakah ilmu bisa sampai kepada Allah? Nah, apakah rasa juga sampai kepada Allah? Apakah makrifat juga sampai kepada Allah? Tinggi pun ilmu kita, ya, ilmu kita tidak mampu menghantarkan kita untuk bisa usul kepada Allah. Ya. Walaupun kita dapat rasa, ya, rasa itu juga tidak mampu menghantarkan kita kepada Allah. Walaupun sempurna makrifat kita, sempurnanya makrifat kita juga tidak bisa sampai kepada Allah. Ini Ustaz naikkan pemahamannya, bahwa tidak ada sesuatu ilmu yang mampu menghantarkan kita kepada Allah. Ilmu itu cumalah suatu metode, ya, tata cara untuk mengenal dan memahami namanya Allah. Oleh karena itu, janganlah disandarkan diri kita kepada ilmu. Jangan disandarkan diri kita kepada rasa. Jangan disandarkan ilmu kita kepada makrifat. Akan tetapi sandarkanlah diri kita, ilmu kita, rasa kita, dan makrifat kita itu hanya kepada Allah. Itu maknanya, kita bisa kenal Allah bukan karena ilmunya kita kenal Allah bukan karena makrifatnya kita bisa kenal Allah bukan karena rasanya kita. Akan tetapi kita bisa kenal Allah itu karena Allah lah sebenar-benarnya yang datang menemui dan menjumpai akan diri kita. Barulah kita bisa kenal Allah. Maka disitulah Allah katakan, "Pamayahdillah bahwal muhtadi." Maka apabila aku beri kamu hidayah dan petunjuk, aku datang kepada dirimu, aku jumpai dirimu, aku pilih kamu sebagai wali dan kekasih aku, maka disitulah kamu bisa mengenal aku. Itu sebabnya akulah sebenar-benarnya yang memperkenalkan diriku kepada dirimu. Kalau aku tidak memperkenalkan diriku kepada dirimu bahwa aku ini adalah Allah, aku ini Rabbmu, maka kamu tidak akan pernah bisa mengenal akan aku. Tidak yakin kamu bahwa aku ini adalah Allah. Contoh Bapak Ibu, dari mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yakin bahwa Allah itu Rabbnya? Jadi Rasulullah itu yakin bahwa Allah itu Rabbnya, Allah itu Tuhannya. Allah lah sebenar-benarnya yang menanamkan keyakinan ke dalam hati Nabi itu. Allah lah sebenar-benarnya, ya, yang menanamkan pemahaman dan pengenalan dirinya itu ke dalam dirinya. Barulah di situ Rasulullah bisa paham, yakin bahwa yang menyampaikan itu adalah Rabb-Nya. Makanya Allah katakan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Allah lah yang membuat kamu tuh rindu dan cinta, ya, dengan dirinya. Dan Allah pula lah yang menanamkan kerinduan itu ke dalam lubuk hatimu, kata Allah. Maka setelah Nabi yakin bahwa Allah itu adalah Rabb-Nya, setelah Allah memperkenalkan dirinya, Allah menanamkan petunjuknya ke dalam dada Nabi, maka disitulah baru Nabi mengatakan, "Arabtu Rabbi bi Rabbi." Aku bisa kenal Allah karena Allah. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada aku, maka aku juga tidak akan pernah kenal akan Allah.
Maka setelah aku mengenal Allah, maka Allah pun memerintahkan diriku supaya aku memperkenalkan diri Allah kepada hamba Allah yang belum mengenal akan dirinya. Maka disitulah muncul kasabnya orang-orang ulama dengan kalamnya mengatakan walaula murabbi ma'arabtu rabbi. Kalau bukan seorang murabi, maka aku pun tidak akan pernah mengenalkan Allah. Kalau bukan karena guru, kalau bukan karena mursyid, kalau bukan karena ulama, kalau bukan karena nabi dan rasul, maka aku tak akan pernah mengenal Allah. Begitu bertangga naik dan berjenjang turunnya sebenarnya. Jadi kesimpulannya, kita bisa kenal Allah itu karena Allah. Allah yang datang menemui kita. Kalau kita datang menemui Allah sebagai seorang hamba itu biasa. Tapi kalau Allah yang datang menemui hambanya untuk diperkenalkan dirinya kepada hambanya, itu sangat luar biasa. Ustadz katakan, kalau pisau mencari sarung itu biasa. Tapi kalau sarung yang mencari pisau itu sangat luar biasa. Kalau kita ingin jadi hamba Allah, itu biasa. Tapi kalau Allah mencari kita untuk dijadikannya sebagai hambanya, itu sangat luar biasa. Nah, jadi dalam pemahaman ilmu ini ada dua sebenarnya Bapak Ibu. Ada namanya ilmu ikhtiari dengan membaca, ya, dengan menelaah, mempergunakan ketajaman akal pikir dan ruhani. Dan ada pula namanya ilmu zauki, ilmu zauk. Ya, ilmu zauk itu ini yang disebut namanya ilmu laduni. Makanya Allah katakan, yuktil hikmata mayasa wa mayuktal hikmata pakat utia khairan kasyira. Allah akan berikan kepada dirinya ilmu hikmah kepada orang yang ia pilih. Maka siapa yang mendapatkan ilmu hikmah, karena dia termasuk orang yang dipilih oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Dialah orang yang beruntung, itu yang sebenar-benarnya. Jadi kita tidak pernah tahu dari jalan mana Allah beri kita pemahaman untuk mengenal akan dirinya, apakah dengan jalan zauk atau dengan jalan ikhtiar, maka kesempurnaannya tetaplah kita sempurnakan jalan syariat mesti berikhtiar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Karena itu adalah usaha dan ikhtiar. Nah, hakikatnya ketika kita berusaha dan berikhtiar untuk membaca, untuk menelaah kitab-kitab, itu sebenarnya adalah proses tajrid. Proses di mana Allah menarik batin hambanya untuk senantiasa berusaha mencari dan menemui aku, kata Allah. Jadi itu juga proses Allah yang menarik batin. Allah ingin memperkenalkan hambanya. Jadi kalau Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hambanya, maka ditutup Allah lah pada diri hamba itu suatu proses sebab namanya. Namun siapa yang menjadikan sebab, siapa yang menjalankan sebab, siapa pula yang menggerakkan sebab. Yang menggerakkan sebab itu adalah Allah. Karena Allah ingin dikenal. Jadi hakikatnya kedua-duanya itu adalah sama. Apakah jalan ikhtiar atau jalan zauki, semuanya itu terjadi karena kudratillah wal iradatillah. Allah karena ingin dikenal, maka dia datang menemui hambanya yang dia pilih, disitulah dia memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Nah, kesimpulannya, ini Ustadz naikkan ke atas saja kesimpulannya, tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal Allah kecuali Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan itu sebatas yang Allah beritahukan kepada hambanya. Yang tidak diberitahukan Allah kepada hambanya tentang rahasia dirinya, maka hambanya tidak akan pernah kenal akan Allah. Saya ulang lagi. Kita bisa kenal Allah karena Allah yang datang menemui hambanya, karena kita termasuk orang pilihan.
Maka Allah bukakan rahasia-rahasia dirinya kepada hamba yang dia pilih, apakah itu nabi, apakah itu rasul, apakah itu namanya aulia ilah. Dan dia bisa mengenal dan memahami Allah itu sebatas yang Allah beritahukan rahasia dirinya kepada hambanya. Maka yang tidak diberitahukan Allah kepada hambanya tentang rahasia dirinya, maka hamba juga tidak akan pernah mengenal akan Tuhan itu. Nah, jadi disitulah kita sebenarnya, kalau Allah sudah membukakan rahasia dirinya, maka hendaklah kita benar-benar menjadi orang yang patuh. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang patuh, maka Allah akan mengajari, Allah akan membukakan rahasia dan rahasia dirinya kepada hambanya itu. Nah, inilah kata Allah, wattaqullah wa yu'alimukumullah. Benar-benarlah kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ajari kamu yang namanya ilmu laduni. Kalau pesannya Nabi, man amila bima alima warasahullah ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mau mengamalkan satu ilmu yang dia dapatkan, maka Allah juga akan menurunkan kepadanya namanya ilmu laduni. Disitulah Allah menjelaskan, wa pastami' lima yuha. Kata Allah, wa anah tartuka pastami' lima yuha. Aku pilih dirimu untuk diriku, maka dengarkanlah kalam-kalam aku, petunjuk-petunjuk aku, rahasia-rahasia aku yang aku hantarkan ke dalam hatimu, kata Allah. Jadi kalau Allah sudah menghantarkan rahasia-rahasianya kepada hambanya yang dia pilih di dalam rahasia hamba, maka hamba itulah yang disebut namanya hamba yang telah mendapatkan ilmu laduni, ilmu hikmah, ilmu zauq atau ilmu kasab sebenar-benarnya. Mungkin gitu Pak, dalam hal pemahaman ilmu ini. Jadi kalau Ustadz berbicara kepada diri Ustadz sendiri, sebenarnya apa yang Bapak sampaikan itu, semua kita akan ada proses pada diri. Ustadz sendiri ya mendapatkan ilmu ini bukan karena baca-baca, bukan membaca buku ini, baca buku itu. Ya, akan tetapi Allah yang mengajari, Allah yang menyampaikan, Allah yang membukakan tabir rahasia dirinya ke dalam dada Ustadz nih. Allah yang bercerita dalam ini ya. Makanya kalau kita ingin Allah menyampaikan rahasia-rahasia dirinya ke dalam batin kita, ya, maka bersihkanlah hati ini, jangan sampai hati kita ini dipermainkan oleh dunia, nafsu dan akal pikir. Jangan sampai hati kita tuh mendung dan berawan. Kalau hati kita ini mendung dan berawan, hati kita ini dijajah dan dipermainkan oleh dunia, nafsu dan akal pikir, maka sulitlah bagi kita ya untuk mendapatkan rahasia-rahasia dari Allah. Makanya Allah katakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah wahai jantung hatiku, kata Allah, sesungguhnya antara dirimu dengan aku itu tidak ada jarak, tidak ada pembatas. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada jarak dan pembatas, sebenarnya yang menjadi pembatas itu adalah hatinya yang ada di dalam dadanya. Kalaulah di dalam dadanya itu masih banyak namanya keakuan, masih banyak namanya dunia, maka dunia dan keakuan dirinya itulah sebenarnya yang menjadi tembok penghalang sulitnya dia mendapatkan rahasia-rahasia Tuhan. Bagaimana Allah akan membukakan rahasia dirinya kepada hambanya, sementara hambanya itu hatinya diselimuti oleh kegelapan nafsu dunia dan akal fikirnya. Nah, jadi kalau dipahami jalannya tadi, kita buang penghalang yang ada di dalam hati. Kalau dari buang penghalang di dalam hati, maka Allah beri jawaban. Qalbul mu'min baitullah. Sesungguhnya hatinya orang yang beriman, hatinya orang yang telah jinak, yang telah patuh, maka itu yang katakan baitullah itu. Nah, kalau itu yang disebut namanya baitullah, maka pesan Allah, wa tahhir baiti lit-ta'ifina.
Maka bersihkanlah rumahku bagi orang-orang yang ingin mengingat akan diriku itu. Nah, bersihkan rumah itu. Jadi ada rumah secara zohir, ada rumah secara batin. Nah, rumah Allah yang secara zohir, itu yang disebut namanya Baitullah, Masjidil Haram, Masjid. Tapi Baitullah, rumah Allah secara batin, itu adalah pada diri sendiri. Nah, itu yang disebut namanya Baitullah. Mungkin itu Pak penjelasannya Pak. Nah, Terima kasih Ustaz. Ada ya. sedikit lagi Ustaz. Iya, nah, Iya, iya, ini Ustaz sekarang kesempatan sedikit lagi. iya, Selama ini setelah ikut sama Ustaz tentang makrifat, ada hal-hal kayak kurang saya pahami, yaitu tentang perilaku saya loh pada khususnya. Misalnya sekarang agak kalau ada masalah-masalah yang tidak sesuai dengan agama lah, maksudnya cepat emosi, tapi sudah itu baru merasa salah ini, tapi rasanya sudah mendesak, kemudian sudah malas lagi bergaul dengan yang tidak ada gunanya, dan tinggal kayaknya lebih senang lah untuk duduk merenung dan sebagainya. Bagaimana? Tolong penjelasan Ustaz. iya. Memang ketika kita sudah naik namanya makom kesadaran Tuhan di dalam diri, maka kita pun tidak akan pernah senang, kita tidak akan pernah suka melihat namanya kemungkaran. Ya, jadi kita marah, kita benci melihat namanya kemungkaran tadi itu bukan karena nafsu, tapi karena memang hidayah dan petunjuk yang Allah berikan ke dalam diri kita ini. Ya, makanya dikatakan oleh Allah tadi itu, ya, walakinnallaha hababa ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Ya, bahwa Allah lah yang menanamkan keimanan di dalam dada kita, lalu Allah pula lah yang menancapkan keimanan itu selalu ada di dalam diri kita ini. Wa karahal kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketika hidayah dah masuk ke dalam hati, petunjuk sudah hidup di dalam jiwa kita, di situ pula lah kita marah melihat namanya kekafiran, kemungkaran, dan kemaksiatan. Itulah bukti orang dapat petunjuk. Jadi sebenarnya orang yang telah mendapat petunjuk, dia tidak suka, batinnya akan menolak kalau ada namanya kemungkaran. Maka kalau ada namanya kemungkaran, pesan Nabi cuma 3. Kata Rasul, man kana minkum mungkaron falyughayyiru biyadih. Kalau kamu melihat namanya kemungkaran, rubah dengan tangan, dengan power. Ya, kapasitas kita sebagai apa? Nah, yang kedua, fa'ilam tastati' fabilisani. Nah, kalau tidak bisa dirubah dengan kekuatan power tanganmu, rubah dengan lisanmu. Sampaikan dakwah itu dengan lembut, penuh cinta dan kasih sayang. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sampaikan dengan hati, dengan rasa, maka dia akan menyimak, mendengar juga dengan hati, dengan rasa. Kalau disampaikan dengan emosi, maka dia juga akan menyimak, mendengarkan dengan emosi juga. Nah, yang ketiga, fa'ilam tastati' fa biqalbihi zalika ad'aful iman. Dirubah dengan tangan tidak juga bisa, dirubah dengan ucapan nasihat juga tidak bisa, maka cukuplah dengan hati. Dengan hati itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dia diberi Allah hidayah dan petunjuk. Inilah pesan Nabi kepada kita semua. Kita ambil iktibar ketika Jibril datang menemui Rasul untuk minta Rasul, ya, wahai Muhammad, apabila engkau ingin membalas perbuatan mereka, maka mintalah kepada Allah, maka sekejap mata negeri ini akan aku hancurkan. Bukit-bukit batu itu akan aku cabut, kata malaikat, dan aku lemparkan kepada mereka. Lalu pesan Nabi apa? Ya, wahai malaikat, aku ini diutus bukanlah untuk melaknat dan menghancurkan umat. Aku ini diutus liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan adab dan akhlak. Maka ketika itulah baru beliau mengatakan, wahai Jibril, kalaulah ayah bunda mereka tidak beriman,
aku masih punya harapan mudah-mudahan anaknya beriman nantinya. Kalau anaknya nggak bisa beriman, aku masih punya harapan mudah-mudahan cucunya beriman nantinya. Kalau cucunya juga tidak beriman, aku masih punya harapan mudah-mudahan cicitnya beriman hendaknya. Nah, kalau cicitnya juga belum beriman, aku masih punya harapan mudah-mudahan sebelum datangnya ajal dia beriman hendaknya. Berarti harapan kita itu tetap disandarkan kepada Allahnya. Karena tugasnya kita sama seperti tugasnya Nabi dan Rasul. Sampai-sampai Nabi memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada kita. Apa motivasi dan semangat yang diberikan Rasul kepada kita umatnya? Kata beliau, "Asyaihu fi ahlihi kan nabi fil ummati." Peranan ayah bunda, peranan suami istri di dalam rumah tangganya, membimbing dan menuntun anak-anak dan keluarganya kepada jalan Allah, sama persis seperti peranan Nabi terhadap umatnya. Jadi, peranan Nabi terhadap umat mengajak umat kepada jalan Allah, menyampaikan kebenaran. Kalau seorang ayah, ibu, suami, istri di dalam keluarga itu sudah menyampaikan kebenaran, mengajak anak-anaknya kepada jalan Allah, berarti tugas ayah dan ibu, suami dan istri sama persis seperti tugasnya Nabi dan Rasul. Ya, jadi kuncinya jangan merasa kitanya yang memberi petunjuk. Jangan kita merasa kitanya yang memberi hidayah. Yang memberi hidayah dan petunjuk tetap Allah. Makanya Allah katakan, ya, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak ada hak memberi hidayah dan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walaupun itu pamanmu. Karena kamu bukan Tuhannya. Yang bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, benar menantu, itu aku, kata Allah, akulah Tuhannya manusia. Innahu azizun hakim, karena aku ini maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi, tugas kita yang kita jalani, ya, sebagai menghantarkan pemahaman, menyampaikan hidayah dan petunjuk, tapi hasil akhir kita menyampaikan hidayah petunjuk, biarkan Allah yang menentukannya. Nah, disitulah letaknya, ya, bahwa hidayah dan petunjuk itu adalah di tangan Allah. Bukankah Allah katakan, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk, walaupun mulut kita ini berbusa, wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu iza abada. Berbuih atau berbusanya mulut kita menyampaikan kebenaran kepada orang yang kita cintai, kalau memang hatinya masih ditutup Allah, maka dia juga tidak akan pernah bisa menerima kebenaran itu. Nah, inilah rahasianya. Jadi, kesimpulannya, Allah lah sebenar-benarnya yang dikatakan wali mursyid yang sesungguhnya. Wali mursyid yang sejati, wali mursyid yang sebenar-benarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Pak keterangannya. Alhamdulillah. Karena Pak Muhammad Kasim sudah sangat jelas dan terang ya jawabannya yang disampaikan Ustadz. Baik, selanjutnya kami panggil kembali Bapak Mazhar Farid. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله